Dan Mm-mm. Mbak Nurul ya sangat menarik memang. Kebetulan saya punya pengalaman di pemilu 2004 ya, ketika Mm-mm. awal pertama kali implementasi dari undang-undang politik ya. Itu kita suarakan memang 30% pencalonan perempuan. Tapi ini saya kira memang saya sepakat dengan Mbak Nurul bahwa kelihatannya ada yang perlu dikoreksi ini. Di situ Mm. kata-kata pencalonan dapat mencalonkan 30% itu seharusnya bukan mencalonkan, Tapi tetapi memastikan bahwa 30% itu harus jadi. terpenuhi ya. Harus jadi ya malah ya. Gitu. Harus jadi. Jadi Bukan hanya sampai calon bagaimana saja. caranya partai politik ini harus juga Mm-mm. bertanggung jawab mengawal gitu ya representasi perempuan itu jadi tidak sekedar calon rame-rame dicalonkan siapapun boleh mencalonkan gitu ya. Mm-mm. Tapi kemudian situasi politiknya ya pertama komitmen dari pimpinan partainya misalnya ternyata untuk memenuhi calon 30% aja banyak sekali yang tidak mencalonkan perempuan gitu. Ya, tentu banyak faktor ya kita bisa bisa pahami ya. Tetapi komitmen ini harusnya dilihat pada akar persoalannya. Kenapa ya kok perempuan sedikit yang mau mencalonkan? Atau kenapa ada faktor apa sebenarnya di sini? Gitu. Tadi Mbak Nurul sudah menyampaikan bahwa di antaranya adalah faktor budaya, kultur ya, kultur Mm-mm. masyarakat masih menganggap bahwa yang pantas mencalonkan diri itu laki-laki, yang pantas dicalonkan itu juga laki-laki, Mm-mm. apalagi yang harus jadi leg gitu juga ada asumsi, ada cara pandang bahwa ya harus laki-laki gitu. Nah ini yang saya kira cara pandang ini yang harus kita kikis gitu. Bagaimana caranya harus ada upaya pengkaderan ini, cara pandang ini juga dari tidak hanya di kalangan CSO yang melakukan upaya apa namanya pengkaderan politik, tetapi juga partai politik itu pengkaderan dalam soal perspektif itu juga menjadi penting. Jadi tidak sekedar soal tata cara berpemilu, tata cara mendapatkan suara, tapi bagaimana perspektif ini dibangun. Bahwa ketika dia menjadi legislatif, partai manapun, maka ada jadi gerakan berpikir makro. Tanggung jawabnya adalah tidak sekedar tanggung jawab untuk ya kebutuhan apa namanya rutinitas seperti yang sudah dibahas, tapi harus ada terobosan-terobosan juga dari DPR, dari partainya, dari DPR-nya gitu ya. Jadi Mm-mm. ada menurut saya harus dibangun kayak semacam obsesi bersama gitu bahwa ini tidak boleh lagi bahwa jadi apa pemilu itu sesuatu yang ritual saja jadi selesai gitu. Tapi kemajuan-kemajuan terkait perempuan menurut saya perlu ada upaya yang lebih masif dan signifikan yang strategis gitu ya. Jadi ini yang saya kira pengkaderan terutama mohon maaf ya pengkaderan di partai politik itu juga menurut saya kalau kalau lihat dari caleg yang mendaftar itu saya bisa mengatakan mohon maaf ya ini kegagalan gitu. Mm. Karena kalau kita lihat berangkat dari 2003 ketika pertama kali kuota disuarakan dan 2004 itu mulai diimplementasikan sekarang 2024 itu artinya sudah 20 tahun. 20 tahun kita tidak bergerak di angka selalu di bawah maju mundurnya tertinggi kemarin 21,9% ya Mbak Nurul mohon dikoreksi kalau saya salah. Ini pernah betul-betul mencapai seperti yang 30% kan minimal, kuota minimal 30% dari yang seharusnya malah kalau kita mengacu pada jumlah pemilih laki-laki perempuan sama, minimal sama gitu ya, harusnya 50%, 50%. Tapi kita untuk 30% saja sudah 24 tahun nih, kalau saya boleh katakan bahwa ini adalah tidak ada kemajuan. Yang kedua, uh, kalau kita lihat dari hasil ya, selama 20 tahun sampai dengan di yang hasil terakhir disebutkan oleh Mbak Nurul tadi, angka di ASEAN saja misalnya, sekarang justru yang tertinggi adalah Timor Leste. Bayangkan Timor Leste itu boleh dibilang baru kemarin merdeka gitu ya. Sebelumnya menjadi bagian dari Indonesia, dia sudah melejit di angka tertinggi di ASEAN, bayangkan. Mm-mm. Kita Mm-mm. angkanya itu di bawah Vietnam. Coba ini apa enggak tragis ya? Menurut saya sih secara politis ini juga harusnya jadi
tragis ya, harus menjadi kepedulian Mm-mm. seluruh aparat di negara ini gitu. Oke. Jadi Bu tidak Maria, bisa kalau itu kemudian mm-mm. upaya ini seolah-olah menjadi apa ya, kayak hiasan aja lah, kayak hiasan seolah-olah ini perempuan sudah dicantumkan, tapi harus ada upaya yang lebih keras gitu ya. Oke, Terutama Bu dari Maria. partai politiknya, dari pemerintahnya juga gitu. Mm-mm. Ya, terutama kementerian terkait juga kan punya tanggung jawab untuk ya memberdayakan perempuan, memastikan ya, sekaligus memastikan bahwa dalam setiap pemilu itu ada kenaikan, ada upaya yang lebih signifikan untuk mewujudkan cita-cita bersama gitu ya, bahwa minimal 30% ini, kuota minimal ini sesungguhnya 30% itu bisa terpenuhi. Baik. Kalau selama 20 tahun saja Bu Maria, terpenuhi, ya saya kira ini yang harus ya, jadi PR koreksi juga kita lagi ya. Ada yang perlu dikoreksi. Regulasinya ya. Bu Maria, harus lebih Bu Maria. lebih detail. Oke, kami coba koneksikan kembali dengan Bu Maria ya. Sepertinya Bu Maria freeze ini gambarnya, tidak bergerak, cuman audionya saja. Dan sepertinya tadi saya panggil Bu Maria belum terdengar juga ya. Kami coba terhubung kembali dengan Ibu Maria Ulfa Ansor ya, Komisioner Komnas Perempuan bagian Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan. Dan kita akan lanjutkan lagi dialog suara perempuan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.